Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suaneki Nanda Putra. Ini adalah tugas untuk memenuhi tugas kuliah praktikum logika Fuji, yaitu penerapan metode Fuji Mamdani dengan MATLAB. Ini adalah contoh kasus yang akan dibahas. Dalam studi kasus ini, kita akan merancang sebuah model untuk menentukan harga jual ponsel pintar bekas dengan pendekatan logika Fuji. Beberapa tahapan yang dilakukan untuk merancang model untuk menentukan harga jual. Yang pertama itu pembentukan variabel input dan output, kedua penetapan aturan atau rule, yang ketiga aplikasi operator Fuji, empat komposisi aturan, dan yang kelima penegasan atau defuji. Terdapat 4 variabel yang akan kita modelkan, yaitu 3 variabel input dan 1 variabel output. Ini adalah tabel himpunan Fuji pada kasus jual ponsel bekas. Terdapat 3 variabel input, yaitu kondisi, harga pasaran, dan kelengkapan, dan 1 output, yaitu harga jual. Ini adalah fungsi keanggotaan variabel kondisi, dan ini variabel harga pasar, ini variabel kelengkapan, dan ini variabel harga jual. Ini adalah aturan penerapan harga jual pada toko ponsel bekas. Terdapat 10 kondisi yang akan dieksekusi sebagai gambar berikut. Oke, selanjutnya kita akan praktikkan ke dalam MATLAB. Jadi ini tampilan awal MATLAB. Untuk awal di sini kita akan ketikkan Fuji untuk memulainya. Kemudian akan muncul tabel seperti ini. Lalu kita akan menambahkan variabel input, yaitu dengan cara klik edit, terus add variable, dan klik input. Seperti gambar yang kita lihat di samping, di situ terdapat 3 variabel input dan 1 variabel output. Jadi kita buat atau kita tambahkan 3 variabel input dan 1 output. Kemudian kita mengganti namanya masing-masing. Seperti yang input 1 kita ganti kondisi, kemudian bagian input 2 kita ganti harga pasaran, dan kemudian input yang ketiga kita menggantinya dengan kelengkapan. Dan yang terakhir ini output, kita ganti namanya menjadi harga jual. Kemudian selanjutnya kita akan membuat fungsi keanggotaan masing-masing variabel dengan cara klik edit, kemudian klik membership function. Lalu akan muncul tampilan membership function editor. Di sini kita ubah range menjadi 0.100. Kemudian kita ubah nama dan params sesuai fungsi keanggotaan. Ini kita masih di variabel kondisi. Di sini mf1 kita ganti namanya menjadi kurang, terus params menjadi 0.0.60. Kemudian mf2 kita ganti menjadi cukup. Kemudian params 50.65.80. Kemudian ff3 kita ganti dengan bagus, dan params 70.100 dan titik 100. Kemudian kita lanjut ke variabel kedua, yaitu harga pasaran. Di sini kita ubah range-nya menjadi 0.5000. Kita ubah namanya mf1 menjadi rendah dengan params 0.0.2750. Kemudian untuk mf2 kita ganti namanya menjadi standar dengan params 1500.3500.4500. Dan untuk mf3 kita ganti menjadi tinggi dengan params 3500.5000.5000. Selanjutnya variabel kelengkapan, ubah range menjadi 0.100. Kemudian ubah nama mf1 menjadi kurang dengan params 0.0.40. Kemudian mf2 diganti menjadi cukup dengan params 30.55.80.
Untuk MF3 kita ubah namanya menjadi lengkap dengan params 65.100.100. Dan yang terakhir, pada variabel harga jual kita ubah range menjadi 0.5000. Kemudian nama MF1 kita ubah menjadi rendah dengan params 0.0.2500. Kemudian MF2 kita ubah namanya menjadi standar dengan params 1500.2500.4000. Dan yang terakhir MF3 kita ubah menjadi tinggi dengan params 3000.5000. Kemudian setelah itu kita akan membuat aturan penerapan harga jual seperti gambar di samping. Setelah selesai, kita akan melihat hasil tampilannya. Ini adalah tampilan 3 dimensinya. Untuk mengecek pengeluaran yang sudah dibuat, kita dapat memasukkan data ke dalam kolom input dalam jendela rules. Sebagai contoh, kita masukkan 70 untuk kondisi, untuk harga pasaran 3.500 dan kelengkapan 95. Maka nilai harga jual yang akan dihasilkan adalah 2.680. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.